But then aku ngambil adalah aku nggak gengsi. Kalau misalnya orang mau berhasil, kunci utama adalah nggak boleh gengsi. True, so very true, very true. Jadi saya ingat tadi yang Angie katakan adalah never say never and it's never too late. That's a good point. Dan kunci utama kalau mau maju, mau sukses nggak boleh gengsi. Kalau kamu mau survive dan kamu mau berhasil, jangan pernah gengsi. Itu aja kunci yang aku bisa sharing. Karena my success story Shankar itu bukan my success story cuman di dunia entertainment, ya kan? Aku di dunia entertainment aku naik, aku jatuh. Setelah aku jatuh, aku bisa survive and I can do something else and I independent, aku mature, aku bisa di London, aku bisa punya rumah di London hasil kerja keras aku. Aku nggak pernah nyangka kalau aku nyangka kalau aku akan menjadi seorang diva, bintang film, main film, jadi artis senior, and I have to give all that up. Tapi aku bisa survive and aku bisa sukses in my own way. Dari tadi saya perhatiin wajah Angie ketika ngomong soal perfilman, ngomong soal passion, kayaknya wajahnya tuh sedikit agak-agak mellow, kayaknya benar-benar kangen dunia itu ya. Tetapi it's a choice. Ya, it's a choice kan. Maksudnya buat Angie itu adalah sebuah pilihan lah. Itu adalah sebuah pilihan dan aku menolak untuk benar-benar kayak tutup tirai ya. Aku merasa kalau memang ada kesempatan, I said why not gitu kan. Iya, dan pada waktunya, pada kesempatan yang ada, dan aku bisa balance antara pekerjaan dan karir aku sekarang dan juga waktu luang aku, dan mungkin film yang syutingnya di London atau apa, terus aku ada tawaran, I will do it and I will do it yang terbaik lah buat hadiah buat fans-fans aku yang masih suka nungguin. Nanti kalau aku ada rencana syuting di London, Angie bantu ya. Tentunya ya dibantu melalui linknya KBRI, dapat support apa segala macam kan? Iya. Dan Shankar, kamu sekarang punya dua hal yang aku bisa menjadi sebuah aset adalah satu pengalaman dan acting aku as you know karena suka langganan kan Shankar booking aku sebagai artis, and then keduanya aku sekarang punya skill organizations ya kan, aku bisa help you in a way kalau cari set, kalau ini perizinan dan juga hal-hal cari-cari orang atau organisasi lainnya untuk bikin the shooting more organized di London, everything that we can do gitu kan, I can help gitu kan. Thank you. But anyway, untuk sekarang aku enjoy the way it is. Berarti I think what I see setiap fase dalam hidupnya Angie itu Angie udah enjoy lah. Angie nikmatin sekarang pun kehidupan Angie, you're enjoying your life now, betul? Yes. That's very good. How's your husband to you? Is he supportive? Orangnya mendukung? Oh iya, dia nggak ada hari ini, dia work, kan waktunya kan irregular, kadang-kadang weekend juga dia kerja. Dia sangat suportif, dia saking suportifnya dia ngelepasin aku ke Indonesia setahun lebih kan. Oke. Maksudnya laki-laki mana yang benar-benar bisa rela kalau dia nggak sesuportif itu, tapi kita berdua itu selalu is we, bukan you and I, bukan untuk kepentingan aku, bukan untuk kepentingan dia, itu buat anak-anak. Jadi kita berdua itu benar-benar bisa sejalan karena kita berdua prinsipnya tuh sama gitu kan. Jadi so everything about for the family. Dia dapat penghargaan atau congratulations, dia muncul di BBC sini ya, di BBC UK. Di berita-berita sini karena dia nyelamatin seseorang yang hampir tenggelam di River Thames ya kan. Di sini dan karena dia ngehargain usaha dia aja untuk nyelamatin nyawa orang itu, karena di sini kan benar-benar dihargain. Jadi kalau misalnya seseorang berhasil nyelamatin nyawa satu orang, satu jiwa, itu benar-benar sesuatu yang dibanggakan, sesuatu yang dibilang hero gitu kan. Itu yang bikin dia recognitions buat prestasinya dia, dan akhirnya karena aku congratulate dia di Instagram aku, akhirnya jadi blow up, akhirnya banyak media yang datang berusaha untuk wawancara dia dari Indonesia. Ya, tapi karena dia orangnya private ya, jadi dia nggak mau terima interview, karena dia juga harus izin sama polisian di sini kan, ke polisian UK gitu. Oke, so congratulations for that Angie, benar-benar luar biasa.
he did a super heroic job waktu itu. Nah, jadi your husband is Indonesian ya, bukan bule ya. I was under the impression he is bule gitu. No, he's fully Indonesian. Di Indonesian ya. sini tuh banyak banget diaspora. Kita bilang diaspora adalah warga Indonesia yang mungkin lahir di sini, ya kan, orang tuanya Indonesia atau mereka dari Indonesia tapi mereka besar di sini dan tidak pernah pulang gitu kan. Warga Indonesia yang menetap di sini seperti dia itu banyak gitu kan. Banyak, oke. Ya banyak, dan hanya pulang ke Indonesia misalnya untuk liburan gitu kan. Jadi by birth dan by kenegaraan Bibi itu masih Indonesia, dan dia juga masuk sebagai WNI waktu dia ngelamar jadi polisi, karena di sini kan ada law anti diskriminasi, jadi tidak boleh dia bisa jadi polisi di sini walaupun dia warga negara Indonesia, bisa gitu Pak. Angie ada rasa kekhawatiran? Ada rasa kekhawatiran nggak dengan pekerjaan dia sebagai polisi? Do you feel worried? Well, dia kan sebagai polisi levelnya berbeda-beda ya. Pernah jadi detektif, pernah benar-benar yang emergency service yang benar-benar berbahaya itu yang keluar dan tackle hal-hal emergency yang membahayakan jiwa. Berarti kan dia first on the line, dia kan pertama yang datengin kejadian-kejadian yang berbahaya seperti itu gitu kan. Dia pernah training untuk senjata. Jadi aku banyak hal yang God, so stressful. Kayak buat aku sangat menegangkan gitu kan. Tapi kan mungkin juga aku kan wanita yang penuh petualangan ya. Jadi aku up to it gitu. Maksudnya aku nggak terlalu banyak kepikiran, aku support dia fully gitu kan. I just know gitu kan kalau dia punya bad day karena mungkin ada satu nyawa yang nggak bisa dia selamatin dan dia bawa ke rumah, rasa sedihnya gitu kan. Atau ngelihat sesuatu yang benar-benar horrible banget gitu kan. Misalnya kan kejadian orang misalnya ditembak atau dia harus bantu pegang jantungnya supaya orang itu tetap hidup atau dibakar hidup-hidup, itu kan hal-hal yang dia biasa untuk lihat sehari-hari, dan aku harus menanggung emosinya dia setelah dia pulang dan mengalami kejadian-kejadian yang traumatis seperti itu gitu. Wow. So supportive of you ya. Yes. Iya. I'm trying to. Angie, from your life story is very amazing ya. Cerita kisah perjalanan Angie itu luar biasa. Jadi mungkin banyak hal-hal sedih tapi lebih banyak hal yang menyenangkan Angie ya, kalau apa yang saya lihat. Nah, kalau Angie sama temen-temen kayak Bella kayak apa, still keep in touch with her? Ya, aku masih deket sama Bella, sama Rasti juga. Masih komunikasi ya? Awal-awalnya main film Virgin, aku sangat deket banget sama Rasti. Tapi kesini-sini mungkin aku sangat deket sama Bella, tapi kesemuanya aku deket equally. Bella kadang datang ke sini, so it's fun buat aku, senang banget kalau dia masih ingat aku. Dan lucunya nih, mungkin karena bondingnya sangat waktu dulu ya, itu kayak kalau ketemu itu nggak jadi stranger. Jadi kalau ketemu itu kita kayak percaya satu sama lain gitu loh. Kita tuh kayak berangkat dari awal bareng kan, jadi kita tuh tahu busuk-busuknya kita, tahu manis-manisnya kita gitu kan. Tahu kita ininya di mana gitu kan. Segala kelemahan dan kelebihan kita saling tahu, tapi kita tahu juga kalau kita tuh nggak pernah saling ngomongin gitu kan. Aku tuh selalu banget kalau ditanya soal dia, kalau soal dia baik, oke. Kalau soal persahabatan aku akan cerita, tapi kalau soal kasusnya dia atau dia lagi experience apa-apa, aku nggak akan pernah mau cerita soal itu. Nah, buat apa gue komen gitu kan. Aku juga mungkin kalau di posisi dia juga nggak mau dikomen, atau aku lebih kalau misalnya ada gosip, oh ini di infotainment dia lagi begini-begini, tapi dia belum cerita sama aku nggak mau dengar ceritanya dari orang lain. Aku akan tunggu sampai dia siap cerita sama aku gitu kan. Itu aja sih. Tapi kalaupun dia udah cerita, itu adalah buat aku dengar. Aku kan orangnya sangat setia, aku sangat loyal. Jadi
apa yang dapat dari apa aku dengar, ya udah itu adalah tinggal sama aku forever, selamanya. Karena kalau di dunia entertainment itu satu hal yang paling sulit adalah ketemu sama teman sejati. Trust me, Shankar. You know this very well, ya kan? Banyak backstabbing, banyak saing-saingan atau apa. Tapi aku Bella Marasti dari dulu kita nggak pernah kayak begitu. Kita bangkit bersama lah gitu kan. Kita susah bareng bersama. Dan lucunya lebih sering kayak kita ketemu pada saat kita tuh kondisinya lagi down, bukan down secara karir ya, tapi kayak lagi punya problem, aku lagi punya lagi bingung mau ngapain, kita justru malah ngumpul, kita malah ketemu. Okay. Tapi kalau misalnya kita makin senang, kita juga yang ya dia punya teman senang-senang sendiri, aku di sini juga punya pergaulan aku sendiri, ya kita masing-masing. Karena kita tuh punya banyak temen gitu kan, tapi kalau kita down kita suka saling ada satu sama lain. Bella ada buat aku juga akan selalu ada dan buka pintu aku buat dia gitu kan, whatever the problem, apapun suasananya. Dan buat aku tuh setelah pengalaman hidup aku sendiri ya jadi buat aku adalah nggak ada tuh orang kayak kasihan dia ngapain dikasihani. Itu adalah perjalanannya dia gitu kan, perjalanannya dia untuk suatu saat dia bisa benar-benar bahagia gitu. Semuanya ada, semua orang kan akan ada achievementnya masing-masing. Mungkin achievement aku adalah keluarga aku, mungkin achievementnya dia adalah karirnya dia yang sangat luar biasa gitu kan, tapi di sisi lain mungkin kurang beruntung, ya itu aja gitu kan, tinggal orang lain melihatnya dari mana gitu kan. Tapi buat aku sendiri, buat diri aku, dan juga menurut aku kalau misalnya aku bisa bilang sama dia adalah kita tidak ada regret, kita tidak ada penyesalan, dan kita tidak perlu malu karena kita sudah melakukan banyak hal yang positif, kita sudah meraih banyak hal dari kerja keras kita, dan kita tidak perlu menyesali sedikit kegagalan yang lain yang di luar kontrol kita. Betul. Move on. Iya. Harus saling, yang namanya sahabat sejati itu harusnya saling support, saling mengerti. So that's very good. I mean, I agree with you. Kalau yang namanya sahabat sejati, ya kan, itu tidak mudah kita bisa ketemu. Bener banget kalau yang namanya backstabbing itu sangat banyak ya, banyak temen, tidak semuanya tulus bersahabat kan. Nah ada istilah itu yang sering saya ucapkan juga ke teman-teman, atau teman-teman juga ucapkan ke saya, adalah saudara tidak harus sedarah, you know. So even a friend can be a brother, you know, walaupun nggak harus sedarah gitu, ya kan. Jadi kalau teman pun tidak sedarah tapi dia bisa jadi seperti saudara, kenapa enggak? So there's something very interesting kan. Jadi ini yang namanya sahabat sejati. So basically kalau aku bisa menilai Angie hari ini sangat puas dengan kehidupan Angie ya. You are very contented, sangat bersyukur ya. I'm in a good place. Aku di tempat di mana aku di posisi di mana aku bahagianya lahir batin ya. Shankar ya. Amin. Paling penting adalah kalau kita ngerasa cukup. Setiap orang merasa cukup akan beda-beda kan levelnya. Tapi kalau kita merasa cukup dan kita bisa jadi orang yang berguna buat orang lain, dalam hal ini orang-orang yang terdekat buat kita dulu, keluarga, anak, orang tua, ya kan, that's for me is enough. Tapi di hal yang lain, di batin aku bahagia, aku nggak ngejalanin kehidupan yang stressful, ya kan, aku nggak diburu-buru sama media misalnya untuk segala hal pribadi aku. Menjadi public figure itu tuntutannya berbeda, sangat berbeda gitu kan. Di sini kita bisa hidup sederhana, kita bahagia hidup sederhana, dan kita tidak khawatir dengan omongan orang apa segala macam. Tapi kalau di Indonesia everything is different. Karena punya nama, dan di Indonesia itu hidup lebih glamor. Jadi kan tadi kita sempat bahas ya, apa kamu nggak khawatir kalau di sini kehidupannya misalnya apakah kehidupan anak-anak muda lebih bebas atau enggak? Aku justru lebih khawatir karena kalau di Indonesia aku akan terlalu sibuk. Terus aku nggak tahu suami aku kemana. Aku juga terlalu sibuk bersosial gitu kan. Dan aku kayaknya nggak bisa kontrol everything. Maksudnya aku nggak tahu anak aku di mana, suami aku di mana gitu kan. Dan akan susah untuk keep
rumah tangga yang aku inginkan ini kalau di Indonesia gitu kan. Mungkin banyak lah contohnya, makanya banyak banget perceraian di Indonesia. Jadi perempuan itu kan agak-agak punya tuntutan sosial yang sangat sulit ya. Dan itu bikin kecemasan tersendiri, itu bikin kayak keraguan sendiri, misalnya jadi apakah kamu nggak pernah cemburu sama suami? Aku sering ditanya kayak gitu, pernah cemburu nggak sih, pernah takut diselingkuhin nggak sih? Awas suaminya jangan dipajang-pajang di Instagram, nanti banyak pelakor, ya kan? So kalau buat aku tips rumah tangga aku adalah kayak